Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pira Binugraha, nomor NPM 231000191. Saya dari kelas E. Sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang berasal dari kebiasaan, norma, dan nilai-nilai masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati serta mempunyai sanksi. Hukum adat umumnya diterapkan dalam lingkup suku, daerah, atau komunitas tertentu, bersifat tradisional dan berpangkal dari kehendak nenek moyang. Tolak ukur perbuatan selalu dikembalikan kepada kehendak suci nenek moyang. Untuk karakteristik hukum adat, yaitu hukum asli yang muncul bersumber dari kebudayaan keragaman suku bangsa Indonesia. Selanjutnya lokalistik, yaitu cara berbicara dan cara berperilakunya menonjolkan kekhasan daerah. Selanjutnya mengikuti perkembangan masyarakat, tidak abadi atau kekal, harus dipertahankan oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan oleh ketua adat atau kepala suku daerah setempat yang benar-benar memahami hukum dalam wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galib, NPM 2310219 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Keberadaan peraturan adat istiadat sudah ada sejak zaman kuno, yakni zaman Prahindu. Para ahli hukum adat berpendapat bahwa adat istiadat yang saat itu dijadikan pedoman adalah adat-adat Melayu Polinesia. Seiring berjalannya waktu, datanglah kultur dari berbagai agama, mulai Hindu, Islam, dan Kristen, yang membawa pengaruh kultur asli tersebut hingga menguasai tata kehidupan masyarakat sebagai suatu hukum adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sopandi dengan NPM 23100 dari kelas E. Dapat kita simpulkan bahwa hukum adat di Indonesia yang kini masih bertahan merupakan akulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman Prahindu dan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam maupun kultur Kristen. Setelah terjadinya akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum prabumi atau Indra-Skred menurut Paul Penn terdiri dari yang tidak ditulis atau jus non scriptum seperti hukum asli penduduk, dan yang ditulis jus scriptum seperti ketentuan negara. Perkembangan hukum adat timbul karena kebiasaan masyarakat yang terus berhubungan dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Karena hukum adat itu sendiri kebetulan lahir dari kebiasaan rakyat Indonesia, maka dengan sendirinya hukum adat itu dapat mampu menjawab segala masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia yaitu ada 4. 1. Magis dan animisme. 2. Faktor agama. 3. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi. 4. Adanya kekuasaan asing. Udah, itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.